Sampun siang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang di jalan Allah, yang tidak memiliki uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik berupa surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun disambung silaturahim kepada segenap pengurus dan jamaah Musholah Al-Ihsan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Ini perdana bagi saya. Salam silaturahim, salam takjim. Kami kula nuwun berada di tempat ini untuk sareng-sareng kita ngaos. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita ilmu manfaat. Tidak ada seorang manusia pun, sehebat apapun, yang bisa memberikan hidayah kepada orang. Dengan hebatnya ilmu apapun, tidak bisa kita mencerdaskan orang. Dan menjadi ilmu yang hebat kecuali Allah Jalla yang mengajari ilmu kepada kita, yang ilmu itu bisa menuntun kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, gantian Bu ya, saya yang ngomong. Rumah saya jauh Bu, itu panjenengan kan di sini saja nih.
Saya dari Perak tadi sudah ngebut. Saya tadi pada subuh di taman kajian rutin bulanan pada subuh. Biasanya sampai waktu syuruk, waktu isyraq, sholat isyraq, baru kami melakukan aktivitas yang lain. Tadi kami izin ke pengurus, mohon waktunya 5/4 kami mohon pamit untuk ke Kemiri Indah. Alhamdulillah dengan Google Map tadi jam 6:04 nyampe sini. Ternyata jam 6:00, tapi mungkin karena saya muter lagi jam 6:04 sini. Dan alhamdulillah jam 6:35 kita mulai ngajinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini mudah-mudahan tergolong orang-orang yang baik, yang berkumpul hanya dengan orang-orang yang baik. Kita ini orang-orang yang baik, kumpul di tempat yang baik bersama orang yang baik, dan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah menggolongkan kita di tengah golongan orang-orang yang baik. Itulah hamba-hamba Allah yang soleh. Saya teringat dulu ketika masih kecil. Nah, ayo ngaji, nah masjid ngaji. Dan waktu itu yang disebut dengan ngaji, apa ngaji? Baca Quran, belajar abata. Kan dulu pakai turutan, ya, pakai turutan. Abjad, hawaz, porosat, gitu ya. Anakum, ainakum, inakum, aunakum, unakum, gitu ya. Dulu pakai turutan, kita belajar awal. Ayo nak ngaji ke masjid, maksudnya baca Quran. Nah, kalau sekarang ngaji dengan persepsi ngaji itu mengkaji, maka ada kajian. Apa itu ngaji? Ngaji atau kajian upaya untuk membenahi diri. Upaya bagaimana kita bisa membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, bisa menjadi lebih baik. Itu ngaji. Ngaji mengkaji. Maka orang Jawa bilang ngaji itu ngoji. Ngoji itu apa? Sing songo lan sing siji. Maka orang yang ngaji ngoji berarti orang yang berupaya bagaimana dia memanage diri, membenahi diri menjadi lebih baik dengan ngoji untuk memanage lubang sing songo dan lubang sing siji. Manusia punya 9 lubang. Ayo kita sama-sama. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Jumlahnya berapa? 7 lubang. Turun ke bawah, cari sendiri, ada 2 lubang. Siapa yang bisa memanage 9 lubang itu selamat berada di jalan Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Maka untuk bisa memanage 9 lubang butuh ngaji, ngoji. Lalu ada 1 lubang ingkang ngaji, namanya lubang hati. Makanya Nabi Daud, inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh, in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sungguh dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kalau segumpal dagingnya itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya jadi baik. Tapi bila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula anggota tubuhnya itu. Apa itu segumpal daging? Wahyal qalb. Ketahuilah, ala wahyal qalb. Ketahuilah, itulah hati. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apa itu takwa? Jangan kemarin kita Ramadan itu
itu sebenarnya yang jarang diungkap. Orang berada di bulan Ramadan itu punya 3 harapan. Ada 3 harapan yang mesti diraih oleh orang-orang yang beriman dengan ibadah Ramadannya itu. Apa? Yang pertama, menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah 183. Yang kedua, menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Yang ketiga, menjadi pribadi yang selalu berada di jalan yang benar, sebab selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat 186. 183, 185, 186. 3. Dan Nabi ditanya, apa yang disebut dengan takwa? Di mana letak takwa? Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Orang bertakwa itu letaknya di hati. Maka bagaimana sholat yang kita tunaikan? Kata Nabi, aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang ditegakkan, sholat yang kita bangun 5 waktu plus sholat-sholat yang lain, hendaknya membentuk kepribadian, membentuk karakter yang baik. Apa itu? Mampu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Apa yang bisa mencegah perbuatan keji munkar? Hati. Orang itu kalau hatinya baik akan baik. Kama qala Syekhuna A'agim, kan? Abdullah bin Nastiar, manusia itu seperti moncong teko. Air diceret, panjenengan tuang itu air teko ke sebuah gelas, yang keluar ternyata air kopi. Insya Allah di dalam ceret teko itu isinya air kopi. Panjenengan tuang, ketika dituang itu ternyata air teh. Insya Allah di dalam ceret itu isinya air teh. Panjenengan tuang air bening, dalam ceret itu air bening. Manusia bagaimana baik atau tidak baik, takwa atau tidak takwa, apa yang tumpah dari diri kita? Bagaimana bicaranya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana karakternya? Maka kalau iman kepada Allah, baik hatinya, berarti apa yang tumpah? Ngomongnya kok wapi, santun, lembut, enak didengar, berarti insya Allah hatinya baik. Walaupun orang kan bisa drama, gitu kan? Drama film, orang main film kok enak, rumah tangga tuh wapi, gitu kan? Masya Allah. Tapi kan drama, Pak Ustaz. Iya, kita bisa drama, tapi orang yang drama itu, orang yang bersandiwara itu tidak akan lama, akan nampak aslinya. Makanya berat memang. Orang sabar itu letaknya pada dentuman pertama. Tahu-tahu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Roh, sudah motor, nubruk mobil kita, nubruk kendaraan kita. Mudah-mudahan semua selamat, tidak terjadi. Ini sekedar ungkapan contoh aja. Roh, dalam hati, gak mungkin semua jual. Masa semua jual itu rumah, paling gak semua jual. Ya wis tamat. Kenapa mas? Sampai gak apa-apa tak mas? Boten pak, syukurone pak mobilnya penyok. Yang penting sampai boten penyok. Kalau kendaraan penyok, kalau manusia bonyok, malah muncul. Tapi karena hatinya baik, dapat apa mas? Yang penting sampai selamat. Silahkan lanjutkan. Tapi kalau hatinya buruk, kalau ingin nanti pas mau ngaos halal bihalal, ada yang nyalipnya dari kiri. Nyalip dari kiri itu sepeda motor double nyalip. Sepeda motor saya nyalip itu mau nyalip sepeda motor lagi. Itu di sebelah kiri saya. Terus natap kendaraan saya.
Ini gak sadar orang mulai keluar tentara ya kalau jangan taruhan. Ya Allah, tentara atau orang punya jabatan, punya kuasa itu gampang sombong, Pak. Apalagi sudah pakai baju dinas, bawa senjata, terus kudu sombong aja. Itu berat, Pak. Lah dilola kesene Allah Gusti Allah. Pak, sing atos-atos nggih. Nanti alhamdulillah. Oh, dek saya nyalip dari kiri, nyalip sudah motor lagi, masih di sebelah kirinya saya. Mungkin ya yang mepet, nyenggol ke saya. Dah harusnya saya marah, kok kebalik. Emang kebalik mana Pak dunia ini, Pak? Ya Allah. Kata Rasulullah, ibadah Ramadan yang Allah hadirkan itu 1 bulan kemarin kita dilatih camp Ramadan, latihan Ramadan untuk prakteknya 11 bulan kemudian. Dilatih sabar, dilatih sergap ibadah. Pak, bulan Ramadan ini kamu sholat kekecilan. Mungkin kekecilan, Pak. Kudu nambah wae. Ramadan selesai, kebesaran mulai. Gak sih itu nambah. Sholat tarawih itu, ya Allah, nek wis tinggal witir, alhamdulillah kari witire. Sampeyan kok sakno ngono tersiksa. Sholat tarawih tersiksa. Ya Allah. Ya begitu tak memang kehidupan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang baik itu hati. Allah. Maka siapa yang ngaji, siapa yang ngoji, maka dia mampu bagaimana memanage diri, memperbaiki diri, mengendalikan lubang 9, memanage lubang yang 1 hati kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ngaji itu orang pilihan, insyaallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melihat, menemukan, apabila saling kalian apabila kalian jalan, lalu di situ ada taman-taman surga, para tamu, numpang mampirlah di sana, ikutlah berkumpul di sana, berserta di taman-taman surga itu. Para sahabat itu kaget, sama dengan orang sini lah. Riyadul Jannah, taman surga. Lo taman surga kan nanti di akhirat, di surganya Allah. Lalu kenapa Nabi bilangnya saat itu? Apabila kalian melewati taman-taman surga, numpang mampirlah di situ. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hilatul dzikir. Berkumpulnya orang-orang yang berzikir, mengingat Allah. Hilatul dzikir, ngariung kumpulnya orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir, hilatul dzikir itu aktualisasi praktek dalam kehidupan. Ada 2 model kira-kira. Pertama disebut majelis zikir, yang kedua disebut majelis ilmu. Ngapunten, umumnya ngapunten, kalangan nahdiyin itu majelis zikir, ngariung terus nyebut zikir, Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Umumnya Muhammadiyah majelis ilmu, ngumpul, diterangkan, dibacakan Quran hadisnya, dijelaskan agama, majelis ilmu. Itu dua-duanya sama. Majelis zikir, mereka menyebut nama Allah supaya hatinya ingat kepada Allah. Majelis ilmu, diterangkan tentang ilmu Allah supaya kita juga bisa kembali ingat kepada Allah, bisa ibadah kepada Allah. Sama, itu namanya hilatul zikir. Dan duduk seperti ini berbeda dengan majelis zikirnya Rasulullah, majelis ilmunya Rasulullah. Hilatul zikir, jadi majelis ilmunya Rasulullah itu, jadi para sahabat datang ke majelis Rasulullah itu punya harapan. Pertama, saya harus berjumpa dengan manusia yang paling baik. Siapa? Rasulullah SAW. Saya bukan hanya mendengar petuahnya, tapi juga saya ingin kalau boleh memeluknya. Kalau
menciumnya. Minimal bagaimana saya bisa merapatkan, melekatkan tubuh saya dengan tubuh Rasulullah SAW. Sehingga jamaah majelis Rasulullah itu sahabat itu ngariung, Nabi dikelilingi oleh sahabat. Dan orang yang paling depan itu lututnya nempel dengan lutut Rasulullah SAW. Itu terus lutut itu nempel sahabat. Nah, saya tidak terlalu punya banyak referensi. Jadi majelis Rasulullah itu dulu di Madinah itu namanya di Suffah, serami masjid. Jadi kalau Masjid Al-Falah itu ada ruang utama, lalu ada ruang sebelah kiri kanan atau belakang khusus untuk majelis, untuk ngaji. Nah, saya tidak tahu persis Suffah yang dibuat itu sebesar apa. Tapi sahabat itu sudah sangat berdesakan. Itu bisa dua alternatif kayak di Masjid Musola Al-Ihsan ini. Sekarang ini masih ada ruang kosong kan? Karena yang hadir tidak banyak, tidak full. Atau mungkin saja karena orang yang hadir banyak, walaupun tempatnya sudah luas, jadi sempit. Nah, majelis Rasulullah saat itu saya tidak tahu persis seberapa besar ruangan Suffah itu atau seberapa banyak jamaah yang hadir, tapi mereka sudah nempel lutut-lutut mereka itu. Para jamaah, kan dulu ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ukasha. Sayyidina Ukasha, di Nabi itu ketika khutbah wada itu mengatakan pada haji wada atau khutbah perpisahan, kata Rasulullah, siapa yang merasa tersakiti oleh aku, silahkan tuntut balas hari ini. Gitu kan? Silahkan angkat tangan, berdiri yang merasa pernah disakiti oleh aku. Sahabat itu mana ada yang berani, Pak, Bu? Nabi manusia paling mulia, mana mungkin menyakiti mereka? Tidak mungkin. Tidak ada yang berdiri. Semua terdiam sahabat, kecuali satu seorang sahabat yang berdiri. Saya ya Rasulullah, Ukasha. Yang namanya Umar merah wajahnya. Ukasha, jangan kurang ajar kamu kepada Rasulullah. Kata Nabi, sabar sahabat, biarkan dia punya haknya untuk menyampaikan. Kata Ukasha, saya tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Yang jelas pecut apa itu? Cambuk untuk menyambuk unta itu mengenai tubuhku. Ketika kau menyambuk untamu, cambuk itu mengenai tubuhku. Saya tidak tahu itu disengaja atau tidak. Lalu sahabat itu, Ukasha, jangan kurang ajar, kata lagi apa? Masya Allah, kata Nabi, oh baik kalau begitu. Ya Ali, ambillah cambuk itu di rumah. Ali pulang. Yang di rumah ditanya pada Siti Aisyah, ditanya juga oleh istrinya Siti Fatimah. Wahai Ali, wahai suamiku, untuk apa cambuk ini? Ada seorang sahabat yang dicambuk oleh Nabi dan yang ingin menuntut balas hari ini. Mau nangis keluar gitu. Sahabat macam apa? Tidak punya hormat. Sahabat macam apa? Tidak punya rasa ta'zim kepada Rasulullah. Lalu dibawa. Dan setelah nyampe ke Nabi, ini pesan. Silahkan engkau balas. Ya Rasulullah, mohon maaf, saat engkau mencambuk tubuhku, aku sedang tidak berpakaian. Nabi buka bajunya. Sahabat pada menangis waktu itu. Kenapa ada seorang sahabat yang bernama Ukasha memperlakukan Rasulullah seperti itu? Nabi buka baju, nangis sahabat itu. Tidak tega, manusia paling mulia Rasulullah akan diperlakukan tidak senonoh seperti itu oleh Ukasha. Menangis sahabat. Ketika Nabi sudah membuka bajunya, Ukasha lalu mendekat dan cambuk itu dibuangnya, dipeluknya Rasulullah. Ya Rasulullah, mana mungkin Ukasha akan mencambukmu? Aku hanya ingin kau ridho, aku menciummu ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, hei sahabat, siapa yang ingin doamu dikabulkan, minta doa dari Ukasha, karena ini adalah ahlul jannah, dijadikan Allah. Subhanallah.
Lalu kenapa sahabat itu ketika ngaji pun nempelkan lututnya? Dia ingin punya saksi. Walaupun ini sunnah ya, tidak wajib. Kenapa panjenengan ke masjid sholat? Kenapa panjenengan haji tawaf? Kenapa panjenengan cium hajar aswad? Tahu kenapa cium hajar aswad? Masya Allah. Nabi mencium hajar aswad. Lalu Umar sebelum mencium dia berkata, "Hei hajar aswad, engkau cuma batu. Engkau cuma batu hajar aswad. Tapi karena junjungan mulia Rasulullah mencium engkau, aku pun tanpa alasan menciumnya karena kecintaanku kepada Rasulullah SAW." Maka orang yang bisa menciumnya karena Allah, kecintaan Rasulullah, insya Allah bibir yang kotor dengan kata-kata, bibir yang selalu banyak dosa, bisa dipertemukan dengan bibir Rasulullah SAW. Maka besok Nabi akan berikan syafaat kepada orang yang menciumnya. Termasuk yang duduk di majelis ini, karena Rasulullah mencintai majelis ini. Yang sholat berjamaah, yang dari rumahnya datang ke masjid, itu adalah kecintaan Rasulullah SAW. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah, jadi dulu duduknya para sahabat dalam majelis itu, mereka bukan hanya ingin menatap Nabi, bukan hanya ingin mendengarkan petuah Nabi, kalau perlu ingin memeluk Rasulullah SAW. Tapi itu tidak dilakukan, minimal menempelkan lututnya. Maka lutut sahabat itu nempel, seolah-olah dia seperti kabel yang nyetrum semuanya di antara sahabat itu, supaya bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jemaah, datang sekelompok sahabat Rasulullah, datang terlambat. Dialah para ahlu badar. Ahlu badar itu mereka adalah orang-orang sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah, dan mereka masih hidup. Bu, Ibu, saya sedang bacakan ayat. Idza quri'al Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ayo rumah dengarkan, perhatikan, telaah, camkan agar kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jamaah, sahabat ahlu badar itu mereka sahabat yang pernah ikut bersama Rasulullah perang Badar, dan mereka masih selamat. Datang terlambat. Begitu mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi, sahabat yang hadir dalam majlis menjawab salamnya, dan Nabi melihat, masya Allah, kaget. Ini sahabat yang datang terlambat ini manusia pilihan, karena Allah memuliakan, karena Allah memaklumkan derajat mereka lebih tinggi dibandingkan sahabat yang ada dalam majelis itu. Surat An-Nisa ayat 95. Ya. An-Nisa 95. La yastawil qa'idun minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajah wa kullahu wa'ada Allahul husna wa faddala Allahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Gusti Allah ingkang dawuh, Gusti Allah memaklumkan bahwa orang-orang yang ikut perang Badar, kedudukan mereka di sisi Allah sangat tinggi derajatnya. Mereka dijanjikan surga oleh Allah dan pahala yang besar. Allah saja menghormat mereka, Allah saja memuliakan mereka, apalagi Rasulullah. Ketika melihat wajah mereka, masya Allah, Allah memuliakan mereka, maka aku pun harus memuliakan
mereka. Maka Nabi kemudian bilang, apa yang Nabi mereka katakan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis. Nabi mengatakan tafassahu bil majalis. Sahabat, coba geser sedikit, lapangkan agar para sahabat Ahlul Badar bisa duduk dekat aku. Gitu. Kenapa? Orang yang paling berhak dekat Nabi, mereka itu, bukan kalian yang datang di sini duluan. Mereka Ahlul Badar. Kenapa aku menghormatinya? Karena Allah sudah bukan dengan penghormatannya. Maka aku pun layak menghormati. Yang berhak dekat dengan aku adalah mereka. Sahabat itu mikir berdasarkan ilmu dari Nabi. Apa Nabi katakan? Siapa yang sudah menduduki suatu tempat duduk kedudukannya, maka jangan ada orang lain yang menyingkirkannya. Bapak sudah duduk di situ, lalu ada orang datang, geser pohon. Itu Bapak boleh menolak. Loh, ini tempatku. Sampai golek dewe. Itu berat. Bahkan panjenengan yang duduk di situ, lalu ada keperluan keluar, mungkin air wudhu lagi, lalu masuk lagi. Begitu masuk, tempat duduknya diduduki oleh orang. Dia berhak untuk menggeser orang itu. Lalu tempat duduk saya tadi, boleh. Tapi kalaupun mau mengikhlaskannya, karena tempatnya masih ada, itu lebih baik. Ya? Misalkan Nabi itu tidak mau ada bangku didudukin hanya untuk 3 orang. Lalu Nabi datang, sahabat berdiri, ya Rasulullah silahkan duduk. Nabi tidak akan mau. Kenapa? Itu tempat duduknya sahabat yang lebih berhak. Itu adab. Tetapi ini berbeda. Mungkin sahabat yang tidak paham, saya telat yang buri wae. Saya telat, rasamu telat kok ning Arab. Ini buri kono. Gitu. Tapi Rasulullah tidak. Tafassahu bil majalis. Ayo geser dikit, lapangkan dikit agar para Ahlul Badar bisa duduk dekat aku. Sahabat itu tidak semuanya imannya kuat waktu itu. Satu riwayat yang lain, ketika Nabi ngomong begitu, ada kelompok munafikin yang mengetahui. Orang munafik yang melihat dan mendengar ucapan Nabi itu. Geser sedikit agar para Ahlul Badar yang terlambat bisa duduk di sini. Orang munafik itu menyebar berita Muhammad telah berbuat tidak adil. Kenapa orang yang sudah berhak duluan digeser-geser? Oh, telat kok. Jadi dalam asas, jadi ada tempat VIP itu ada dalam asas Islamnya ini ya, dalilnya. Ya walaupun kita mungkin tidak bisa menilai VIP itu mungkin pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, mungkin disiapkan tempat yang lebih masih di depan gitu ya. Itu dalam asas Islam. Termasuk Ahlul Badar itu menurut Nabi ini kelompok VIP. Walaupun terlambat, tempatnya di depan dia dekat aku. Lalu sahabat ini dalam hatinya bilang, jadinya sing duluan, karena usir. Di hati mereka itu belum mantap. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu turunlah surat Al-Mujadalah ayat 11. Gara-gara peristiwa itu, Al-Mujadalah ayat 11 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman kepada Allah, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu bil majalis, lapangkan adalah majlis, geser, berikan ke lapangan, lapangkan, berikan tempat untuk mereka yang berdatangan supaya duduk di sini, lapangkanlah, kata Allah, tafassahu bil majalis, fafsahu, berikan ke lapangan. Yafsahillahu lakum, maka engkau akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar ayat turun dan Nabi menyampaikan, siapa yang mau geser, siapa yang mau memberikan kelapangan, Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupmu. Nyes, ke hati mereka itu terasa, lalu mereka bisa bergeser.
mau bergeser. Padahal tadi bilang mau geser kemana? Wong lutut itu sudah nempel semua, kan gitu. Geser kemana Pak? Ustaz, pun lagi, nempel apa? Gak iso ini, gak iso. Nah ini kan saya iso akhir. Karena sebenarnya nggak semua. Ternyata ketika ayat turun, faksahu, lapangkanlah, yafsahillahu lakum. Siapa yang bisa melapangkan? Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Ada pelajaran di situ. Ternyata untuk bisa melapangkan, untuk bisa memberikan ruang kebaikan, bukan saat tempatnya lapang saja. Walaupun tempatnya sempit, yang penting hati yang lapang. Hati yang lapang. Walaupun tempatnya sempit, kalau hatinya lapang, buktinya sahabat bisa bergeser akhirnya. Kalau tadi lututnya saling nempel, sekarang lututnya numpang paha-paha sahabat. Karena makin merapat. Tapi intinya mereka bisa melapangkan. Seperti panjenengan mau nonton sepak bola, antri, desak-desakan, senggol-senggolan, nggak marah toh? Nggak marah. Kenapa? Hatinya lapang, sama-sama mau nonton. Coba kalau hatinya nggak lapang, kesenggol dikit, ngamuk. Tempat parkir sudah penuh. Depan rumah sampean ada ruangan luas. Orang bilang, Pak, boleh titip sepeda motor di sini. Itu bukan tempat parkir. Parkir di sana sudah penuh, Pak. Raiso. Tempatnya lapang, hatinya sempit. Bisa terjadi? Tidak bisa. Tapi kalau tempatnya sempit tapi hati yang lapang, kita bisa melakukan. Maka orang yang bisa infak, orang yang bisa sedekah, tidak harus menunggu kaya. Yang penting hatinya kan? Hatinya kaya. Makanya ayat Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa kepada Allah sehingga mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Karakter mereka alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang bisa mampu berinfak, menafkahkan harta, baik dikala senang maupun susah, dikala banyak uang ataupun saat banyak hutang. Bayangkan. Jadi untuk bisa berbagi, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan kebaikan, tidak usah nunggu nanti aku mau rajin sholat kalau sudah pensiun. Nggak usah. Guru pensiun, guru kober, pensiun pun gak kober. Kenapa? Karena hati yang gak kober. Aku newi supir kok musola, isane kita ada di masjid sih enggak. Nanti kalau sudah supir, wis suki tak pelit. Gak usah nunggu suki, pokoknya saiki anane ya sanane, yang penting hatinya suki, iso berbagi. Nah, hati lah. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Sekalipun kita tidak terang-terangan, tidak mengumumkan, Allah tahu apa yang kita perbuat. Maka orang mukmin dalam melakukan amal tidak merasa kecil hati, tidak merasa tidak diperhatikan, karena dia akan merasa Allah yang memperhatikan setiap amal yang dia lakukan. Faksahu yafsahillahu lakum. Maka sahabat itu karena hatinya mendapatkan pencerahan dari Allah. Jika engkau bisa melapangkan tempat, Allah akan melapangkan jalan hidupmu, nyes ke hati mereka. Lalu mereka bisa bergeser. Dalam hidup ada 3 sikap hati bagi seorang mukmin. Jadi kita ini ngaji tiap hari, tiap bulan, sholat ibadah, maka lakukan, temui 3 hal ini minimal dalam kehidupan kita. Karena ini sikap yang harus kita miliki. Pertama, lapangkan hatimu. Faksahu yafsahillahu lakum.
lapangkanlah, maka Allah akan melapangkan kehidupanmu. Yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Ada pengantin baru, rumahnya masih ngontrak, ukurannya 4L, lu lagi, saking kecilnya, ketemu lagi, RSSSS, rumah sangat sederhana sehingga sulit kaki selonjor, saking kecilnya. Ya Allah, pas liburan gini ditelepon, duh, orang yang ngomong, enten, Bapak Ibu mau ke Kemiri, mampir, paling nginep 2 hari atau 3 hari. Dah, tidur di mana? Sembako wis entek, duit iki ora cicilane ngutang, yuk piye iki? Maaf Bu, kula wonten luar kota. Soalnya susah pikirannya, sempit hatinya, nggak bisa mikir tidur di mana, omah sempit, terus makannya ya opo, sembako wis entek, cek utamane gimana? Akhirnya ngomong bohong, nggak ada di rumah Bu, lagi jalan luar kota atau lagi ada kerjaan. Tapi karena ada kondisi susah seperti itu, dengar ada saudara, ada kawan, ada keluarga mau mampir, alhamdulillah dengan senang hati, monggo terbuka lebar, monggo silahkan, saya tunggu, kangen Bapak, kangen Ibu, senang bisa nginep di rumahku, walaupun ini bukan rumahku, masih kontrak, nggak apa-apa, alhamdulillah, ada yang senang begitu. Ya Allah, orang tua datang kaget. Bapak Ibu pas anaknya ke warung membelikan makan, Bapak Ibu tengok ke gudang, cil, lihat tempat beras kosong, tempat masak yang kau mau apa ya Allah, mau nangis Bapak Ibu, sampai duit tabungan ada Pak, berapa? Gak banyak, 10 juta, ambil Bu 5 juta, kasih ke anak. Makanya itu kalau ada tamu ke rumah kita, tamu datang itu rezeki akan diantar oleh Allah. Kalau tamu pulang itu ampunan bagi yang punya rumah. Sekarang kan rumah bagus-bagus, pakai gerbang tinggi-tinggi. Pada dulu ulama kita beri nasihat, bikinlah rumah berpagar mangkok. Jangan bikin rumah berpagar tembok. Kalau rumahnya pagar tembok, mau mampir susah, dikunci terus. Oh, kemana orang anjingnya? Ada situ. Rumah berpagar mangkok maknanya orang senang mampir ono subuhan nih. Loman dermawan. Ono kan ada apa namanya, kalau Sunda itu 3C, calik, cai, cau. Kalau di Jawa itu GLS, kalau ada tamu itu gubuk, lungguh, subuh. Ono tamu gubuk, sebentar, Waalaikumsalam, Masya Allah, ayo, di lungguh, no. Silakan duduk. Terus gue subuhan. Sampai orang tamu ngobrol setengah jam yang gelawang itu, udah setengah jam, ayo masuk, terus kaset, lapar hilang, mau mampir gue lapar kok, diajak ngobrol tuh GLS. Jadi tuan rumah kalau ada tamu itu GLS, gupuh di set. Ada tamu, sowan deh, wah tapi gupuh, kudu gupuh. Waalaikumsalam. Segar biar kedar, Masya Allah, konco, motor aja masuk di lungguh, lalu disubuhi. Nek nyubuhi untuk takok, poso nopo boten. Sampai pengen nyubuhi apa orang loh, kita pelite. Boten usah Bu, pokoknya di dosen kepisahan tamu, subuh, gak usah takok poso lah. Gak mau orangnya malah
jadi uangnya nggak jujur, iso jadi uangnya kemudian ria. Aku takut poso, enggak poso, padahal poso. Iso jadi bohong, iso jadi iya aku tiap Senin Kamis kok poso aku. Jadi ria. Walaupun itu nggak bisa dikatakan orang itu ria, karena ria itu urusan hati dia dengan Allah. Jadi nggak usah, niatnya bisa gue. Jangan saya bertamu, enggak usah silakan. Walaupun aku puasa, aku ikut minum. Habis minum saya teruskan puasa. Wah, menghormati tuan rumah dan tali buka itu. Karena niatnya puasa. Tapi ini sampai takoi poso, tapi yang kasih lo nugui. Atau bilang gak poso, aku jadi bohong. Gak usah ditanya, subuh ono sing angkek no. Lalu kok gak diminum, gawak nom, ojo pelit. Marinya gue akeh, wongnya boleh jadi subuh. Alhamdulillah aku belanja, gak kalong, tak pangan dewe. Kayak temen kulit asli. Ya sama tamu itu gobok, lungguh, suku, cara Jawa, cara Sunda, C3C. Calik, ada tamu, ayo silahkan duduk, caliknya duduk. Cai, minum, datang. Cau itu mungkin makanan, roti dan sebagainya. Cau itu pisang. Ya, ada hidangan. Dia bagus kalau ada orang tamu jangan tanya puasa apa enggak usah deh. Subuh ono sing akeh ono. Nek gak diminum jadi makan, gowono kabeh. Kenapa? Itu pasti disaksikan Allah. Tamu datang rezeki dari Allah. Cari sopo rezeki kuwi kok kalong kok. Gak usah nunggu lama, Pak. Masyaallah. Orang kalau sering kedatangan tamu ke rumah, lalu dia menerima tamu dengan baik, rezekinya lancar. Lalu orang itu ketika pulang, tamu api, dumone api. Makanya orang yang punya rumah ketika tamu pulang, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Api menwong iku ya, tapi saya asline wong susah, tapi gak ketok susah, masyaallah. Allah ayo rezeki. Ya Allah, mudahkan urusannya. Oh, dan Rasulullah tahu di antara doa yang mustajab ketika kita didoakan, orang yang mendoakan, kita tidak tahu ketika itu kita didoakan. Itu sampai dungakno sopo-sopo, enggak usah pengumuman. Wingi sampai tak dungakno lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Sampai Nabi berikan gambaran. Ta'amul isnain kafis salasa, wa ta'amul salasa kafil arba'ah. Jika engkau punya jatah makan untuk 2 orang, aslinya iso dipangan untuk 3 orang. Jika engkau punya jatah untuk 3 orang, bisa dimakan untuk 4 orang. Panjenengan yang punya anak di pondok, pas panjenengan nengokin anak sambang, ya Allah, panjenengan bawa nasi kotak atau nasi bungkus 5 bungkus 5 nasi. Anak kita itu, ayo nak makan. Anak itu pengumuman, konco-konco, ayo sini makan. Geruduk 20. Ya Allah, 5 bungkus 5 kotak 20 orang. Enggak mengenyangkan Pak, tapi senang. Bisa makan berkah. Coba bayangkan kata anak, tiap hari orang gantian, dan tiap hari bisa makan. Tapi itu cara anak dididik bagaimana solider, bagaimana bisa lapang hati, jatah makan yang dimakan oleh teman-temannya. Itu dilatih anak pondok itu. 1 omprel 15 orang, 2 suap sudah habis. Tapi senang. Kita anak di pondok itu. Jadi lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Sampai itu wajah-wajah yang menyenangkan orang itu. Orang lihat kok susah, kayak iso dipinjem ini kayak gitu. Bikin orang percaya gitu sampai itu buaya sopir ketemu, ayo iso dipinjem orang ini. Percaya gitu. Orang mukmin itu loh luar biasa. Jadi jangan
jangan melas, ketemu melas, aduh susah ketemu orang susah, kok kelompok sambat tuh. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Bapak Ibu, kita kepengen ketemu orang itu orang baik semua toh? Enggak. Tapi Allah pasti perjumpakan, dikemiri, enggak semua orang itu sesuai keinginan kita. Oh jamaah walaupun ahli masjid itu ono sing gampang marah, ono sing celometan, ono sing ngopi, ono sing macam-macam kan? Ya itu cara Allah. Maaf panjenengan yang di rumahnya ada pembantu rewang. Kalau rewangnya itu cara melayaninya nggak pas, oh jadi seneni, gak pas, bodoh, dia aja bodoh makanya jadi pembantu. Maaf, bukan semua begitu. Maksud saya, sisi pendidikan mesti beda lah. Panjenengan S1, S2, S3, DS teler ya. SD aja nggak lulus ya. Sayangi mereka. Kalau panjenengan ingin mendapatkan pelayanan yang baik, ajari, berikan contoh, turun ke bawah. Jangan hanya menjadi tuan, tunjuk-tunjuk toh. Jadi tuan, ikut membersamai cara dia bekerja. Itu lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Maunya orang itu baik sama kita, kita sudah baik, kok dia gak baik sama kita? Lapangkan hatimu. Dan pelajaran Ramadan kemarin, fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. Ajaran kemuliaan dari Allah. Kurang satu lagi. Jadi lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Istri melayani suami kurang tepat, suami lapangkan. Suami juga apa yang dibutuhkan istri belum semua terpenuhi, istri lapang. Nggih Bu? Apa nih? Pokoknya nggih. Insyaallah lapangkan hatimu terhadap ketidaktepatan pelayanan orang lain. Maunya karepku ngene, kok gak ngene. Sumpah kalau gak lapang. Tapi kalau lapang hati insya Allah. Dan orang untuk bisa lapang hati itu karena melihat maha besar Allah, maha luas maafnya Allah terhadap kekurangan hamba-hambanya. Yang ketiga, lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Makanya ini wonten kader generasi Muhammadiyah, pengkaderannya seperti apa? Memberi kesempatan anak muda, memberi kesempatan generasi untuk bisa bertumbuh, kan begitu? Iya, termasuk ketakmiran, generasi senior, nanti akan mengkader generasi juniornya. Itu memberikan kesempatan bertumbuh. Dalam kehidupan juga sama, lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Ada orang kampung datang ke kota, satu kampung dengan kita. Oh dia sekolah nggak lulus, kita kuliah, kita mondok, lalu dia ngomong bicara nasihat agama. Oh nasihat barang orang kampung. Wah, mesti dia apresiasi. Kok iso orang kampung? Kok iso orang nggak lulus sekolah, nggak mondok, ngomong agama kok apik? Kok iso? Berikan apresiasi. Insyaallah sampean pinter ternyata. Aku gak nyangka. Masya Allah. Terus piye? Berikan kesempatan untuk tumbuh orang lain. Di kampung lah, orang tetangga cerita. Wah, Bu, Masya Allah, liburan kemarin. Ini mau habis kan liburan 4 hari. Liburan kemarin, ya Allah, apa? Saya kemarin rekreasi sekeluarga. Di mana? Di sana. Saya sampai kerasan, nggak mau pulang kalau nggak besok kerja. Kenapa? Senang. Di mana? Oh di sana. Sudah berapa kali sampai di sana? Baru kemarin. Allah baru sekali aja. Saya tiap minggu ke sana. Itu membuntu hati orang. Orang mau keluar aja nggak boleh. Insya Allah. Orang mau
Tidak boleh begitu. Beri kesempatan. Misalkan, di mana di sana? Berapa kali? Baru sekali. Sekali-sekali ajak-ajak dong ke sana. Nanti biar tertraktir. Tak keluarga, ajak dong, kepengen tahu di sana. Padahal dia tiap hari di sana. Kenapa? Oh, dia buka warung di sana. Tapi caranya begitu merendah. Orang itu jadi senang. Nanti tak traktir di sana. Jadi kesempatan orang mau muncul gitu. Jangan orang mau muncul sedikit. Alam itu sopo. Jangan. Jangan yang dimuliakan Allah. Ada 3 hal minimal ya. Lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik. Bisa berbagi dalam kesempitan sekali. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain. Bisa memaafkan. Lapang hati kita terhadap kekurangan orang. Itulah kehidupan. Orang yang baik itu akan menghadapi dengan orang-orang yang baik, juga menghadapi orang yang tidak baik. Bagaimana kita bisa lapang hati kita? Sampai bisa senyum kepada orang yang senyum. Bisa nggak senyum kepada orang yang cemberut? Panjenengan bisa baik kepada orang baik, itu wajib. Bisa nggak baik kepada orang yang pelit, baik kepada orang yang jahat? Itu tantangan. Kita bisa baik kepada orang yang jahat, itu nggak usah nyari wali lah, sampai sudah jadi wali. Insya Allah. Saya sudah. Jadi itu kan kata orang-orang yang akhlaknya tinggi. Orang bisa pemaaf kepada orang yang menyakiti itu berat, Pak. Ada orang, sampai di sini kekiran orang sebelah, iya. Wis sepura-sepura, wis ketemu, sorry ini ketemu. Jadi dia harus dimaafkan, saling memaafkan. Kalau suruh ketemu, sorry. Kenapa? Masih berat. Nah iso ya, justru kasih hadiah. Tahabu. Itu akhlak mukmin. Panjenengan kalau makan di warung, habis makan bayar. Saya tahu betul. Bagus atau tidak? Wajib. Habis makan tak bayar, paling sing api itu. Sampean numpang duduk tok di warung makan. Mau pamitan bayar. Jadi tukang warung, apik wong Kemiri. Perumahan Kemiri indah, rombongan, mampir tok gak beli makan. Mau pamitan bayar. Apik, sesuk tak tunggu maneh. Orang baik itu ditunggu. Itu insyaallah. Itu orang baik. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Yang ketiga, lapangkan hatimu bagi kesempatan pihak lain untuk bertumbuh, untuk berkembang. 3 hal itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kajian majelis. Jadi orang-orang, sikap orang mukmin yang patut kita miliki, kelapangan hati. Innallaha fi aunil abdi ma da'amal abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Subhanallah. Dengan kelapangan hatinya. Baik ya, mana? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Insya Allah saya ini orangnya cerdas, pintar. Pertanyaan apapun saya bisa menjawab. Betul lah, saya selalu sumber, sombong-sombong dikit. Saya ini ustaz yang silakan Anda mau bertanya sesulit apapun, saya pasti bisa menjawabnya. Dan jawaban saya, mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Kan itu jawaban. Tapi jawabannya, mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Kiranya itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita berbarokah. Semoga kita diparingi sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan dalam hidupnya, anak turunannya soleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami benar-benar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada-Mu. Bersyukur atas nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bersyukur atas nikmat yang telah Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal saleh, amal saleh yang Kau ridhai. Ya Rabb kami, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian juga untuk anak keturunan kami, Kau baikkan pula ya Allah. Engkau baikkan ya Allah nasib bangsa Indonesia. Ya Rabbana, berkahilah sisa umur kami, berkahilah rumah tangga kami, anak-anak kami. Berkahi ya Allah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Rabb pekerjaan kami. Berkahi ya Rabbana saat-saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Allahumma ya man 'allamal insan. Wahai Allah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ajari kami ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang membimbing kami untuk taat dan takwa kepada-Mu, ilmu yang berikan kemanfaatan yang banyak dalam kehidupan. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus segenap pengurus, terima kasih atas silaturahminya, kesempatan berjumpa di tempat yang barokah ini. Mohon maaf lahir dan batin. Fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.